Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas statistik, yaitu tentang kuesioner penelitian pengaruh kepercayaan keamanan dan kualitas layanan e-commerce terhadap kekuasaan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STEI Malang UIT Cawara Malang. Dimulai dari letakkan kursor pada responden, lalu tekan Ctrl A dan C. Selanjutnya, buka SPSS, lalu buka data view, lalu pilih paste with variable name. Setelah itu, klik variable view, lalu kita lihat di bagian keamanan. Lalu, ubah menjadi X2.1 dan seterusnya. Dan yang paling bawah, kita ganti menjadi total scale. Setelah itu, kita lihat di type, kita ubah semuanya menjadi numerik. Setelah diubah ke numerik, lalu pindah ke measure dan diganti semuanya menjadi scale. Jika sudah diubah data view, dan di sini kita akan menguji data rehabilitasnya. Langkah pertama, klik analis, lalu klik scale, lalu klik rehability analis. Setelah itu, kita shift ke bawah sampai X2.5. Selanjutnya, pindahkan ke samping dan klik OK. Nah, di sini data kita 0,855. Jika data kita lebih dari 0,7, maka data kita reliable, dan jika kurang dari 0,7, maka data kita disebut non-reliable. Di sini, selanjutnya, kita akan menganalisis validitasnya. Sebelumnya, kita pastikan juga variabelnya sama seperti variabel pertama. Jika sudah pas, maka kembalikan ke data view, lalu klik analis, lalu klik correlate, lalu ambil bivariate, lalu ambil dari keamanan. Klik shift sampai total scale. Setelah itu pindahkan ke samping. Lalu kita pastikan persen dan total. Jika sudah pasti diklik, maka tekan OK dan ketemulah kita dengan correlation yang setelah itu kita lihat di tabel R dengan rumus N dikurang 2 berarti 28. Kita ambil yang 0,05. Berarti yang 28 ini adalah 0,3610. Nah, kita lihat punya kita tadi. Hasilnya 0,842. Data ini adalah 0,855. Maka data kita lebih dari 0,7 dan disebut sebagai data reliable. Selanjutnya, kita akan menganalisis validitasnya. Adalah 0,855, maka data kita lebih dari 0,7 dan disebut sebagai data reliable. Selanjutnya, kita akan menganalisis validitasnya. Sebelumnya, kita pastikan juga variabelnya sama seperti variabel pertama. Jika sudah pas, maka kembalikan ke data view, lalu klik analis, lalu klik correlate, lalu ambil bivariate, lalu ambil dari keamanan. Klik shift sampai total scale.
Setelah itu pindahkan ke samping. Lalu kita pastikan persen dan total. Jika sudah pasti diklik, maka tekan OK dan ketemulah kita dengan correlation yang setelah itu kita lihat di tabel R dengan rumus N dikurang 2 berarti 28. Kita ambil yang 0,05. Berarti yang 28 ini adalah 0,3610. Nah, kita lihat punya kita tadi. Hasilnya 0,842. Data ini harus besar dari 0,3610. Kalau misalnya besar berarti benar pernyataan kita valid. Yang pertama besarnya dari 3610, yang kedua pun juga lebih besar, begitu seterusnya. Pertama-tama kita letakkan kursor di responden, lalu tekan Ctrl A dan C. Lalu kita buka SPSS dan letakkan di tabel paling atas. Klik paste with variable name. Apabila sudah seperti ini, lalu kita klik variabel Q dan ganti kualitas menjadi X3.1 dan seterusnya. Lalu kotak akhir kita ubah menjadi total scale. Kalau sudah, kita lihat ke type, kita ganti semua menjadi numerik. Setelah itu, kita lihat di measure dan kita ganti semua dengan scale. Jika sudah diubah semua, maka kembali ke data view. Di sini kita akan menguji data reliabilitasnya. Langkah pertama yaitu klik analis, lalu cari scale, lalu ambil reliability analis. Lalu kita shift ke bawah sampai X kita disebut non-reliable. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis validitasnya. Sebelumnya, kita pastikan dulu datanya sama dengan data sebelumnya. Setelah itu, klik analis, lalu pilih correlate, lalu ambil bivarial, lalu ambil dari keamanan. Klik shift sampai total scale. Setelah itu, pindahkan ke samping. Selanjutnya, kita pastikan persen dan totalnya telah dicentang. Lalu tekan OK dan ketemulah kita dengan correlate. Kita lihat dari tabel R dengan rumus N kurang 2 menjadi 28. Kita ambil yang 0,05. Berarti yang 28 ini adalah 0,3610. Kita lihat lagi data kita sebelumnya, hasilnya 0,705. Nah, data ini besar dari 0,3610. Kalau lebih besar, berarti pernyataan kita valid. Yang pertama besarnya dari 0,3610, kedua pun juga lebih besar, begitu selanjutnya. Berarti pernyataan kita tadi valid. Selanjutnya, kita akan menganalisis normalisasi yang dimana kita harus memastikan variabel Q sama dengan sebelumnya. Pertama, kita klik analis, kedua, klik descriptive, statistik, setelah itu klik explore, setelah itu kita ambil lagi kualitas shift sampai X3.5, pindahkan ke samping dan setelah itu klik statistik, lalu kita pastikan sudah tercentang deskriptif, lalu klik continuous, setelah itu klik plot, lalu centang faktor dan sistem, dan terakhir normality-nya juga dicentang. Setelah itu klik continue dan terakhir OK. Langsung saja kita lihat di bagian tes normality. Karena tadi responden kita 0,00 sedangkan itu di bawah 0,5, berarti itu disebut tidak normal. Sedangkan jika besar dari 0,05 maka normal.
sedangkan hasil kita kecil dari 0,05, maka data kita tidak valid. Ya, saya terima kasih. Oke, second. Terus kawan-kawan